Mestinya tidak masuk akal ketika ada pejabat yang merasa takut di OTT kecuali memahami praktek-praktek suap itu betul-betul dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas anti korupsi. Kali ini saya akan membicarakan tentang fenomena OTT yang kemudian seringkali dikaitkan dengan kenapa nggak dicegah gitu ya. Saya menjelaskan agar bisa dipahami dan kemudian kita bisa melihat perspektifnya seperti apa. OTT itu adalah operasi tangkap tangan. Dan itu kemudian menjadi sering dibahas karena KPK sering melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat-pejabat ataupun orang-orang terkait dengan praktek-praktek perbuatan tidak pidana korupsi. Walaupun sebenarnya operasi tangkap tangan itu tidak hanya terkait dengan kejahatan korupsi. Semua kejahatan yang masuk dalam kategori tangkap tangan itu bisa dilakukan operasi tangkap tangan. Begini, terkait dengan operasi tangkap tangan tidak pidana korupsi itu tidak mungkin dilakukan terhadap contohnya kejahatan korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Itu nggak mungkin karena tahapannya panjang. Operasi tangkap tangan itu hanya mungkin dilakukan terhadap kejahatan delik korupsi yang merupakan delik suap contohnya, atau pemerasan, itu bisa dilakukan. Tapi kalau selain itu rasanya nggak bisa atau sulit sekali. Terkait dengan tadi yang saya katakan bahwa OTT itu tentunya terkait dengan delik suap yang banyak terjadi ya. Kita perlu tahu dong, suap itu seperti apa sih dan bagaimana. Sebenarnya saya pernah menceritakan di video yang sebelumnya bahwa suap itu ada beberapa jenis dan kemudian suap itu ada pihak pemberi dan pihak penerima yang masing-masing itu kejahatannya terpisah. Bahwa yang disebut suap itu bukan berarti pemberi itu memberikan uang, memberikan hadiah atau janji dan kemudian harus ada penerimanya, bukan. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa adanya delik suap itu, delik memberi suap itu sebenarnya ada awalnya ada dalam KUHP di pasal 209 bab 8. Babnya saja terkait dengan kejahatan terhadap penguasa umum. Artinya apa? Kalau ada orang yang mau memberikan suap kepada pejabat, artinya pejabat ini sedang diserang kehormatannya, martabatnya, integritasnya dengan diberikan hadiah atau janji kepada yang bersangkutan. Maka ketika ada orang yang berbuat begitu, maka ketika babnya saja ada dalam kejahatan terhadap penguasa umum, artinya dalam hukum melihat bahwa pejabat yang diberi suap adalah korban kejahatan. Nah, perspektifnya begitu. Walaupun saya pernah katakan dalam video yang sebelumnya bahwa satu-satunya korban kejahatan yang korbannya ini seringkali justru malah senang atau justru malah membiarkan, itu perbuatan suap kebanyakan. Walaupun ada beberapa juga yang kemudian benar-benar konsisten untuk menolak dan bahkan melaporkan. Cuman saya belum pernah mendengar ada pejabat yang menjadi korban karena dirinya disuap dan kemudian menangkap pelakunya. Boleh nggak? Boleh. Kalau dalam perspektif itu, tertangkap tangan tentunya orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pejabat itu kalau dilihat dalam perspektif kejahatan, maka perbuatan memberinya telah selesai dan kepada yang bersangkutan mestinya bisa ditangkap. Kenapa? Karena dia telah berupaya untuk berbuat jahat dengan memberikan hadiah atau janji tadi. Nah, di sini yang harus dilihat. Sama dengan kalau kita buat analogi terkait dengan copet lah gitu ya. Kita bisa lihat bahwa copet itu kan pencurian yang dilakukan dengan spontan. Yang dilakukan biasanya di area-area publik ya. Kita bisa lihat bahwa orang yang dicopet itu dia korban kejahatan. Kenapa? Barangnya dicuri.
Ada enggak kemudian orang yang dicopet menangkap pelaku copetnya? Ada. Dan kita sering mendengar, bahkan beberapa kita mungkin pernah lihat videonya terkait dengan fenomena di mana korban yang dicopet, korban kejahatan, orang yang dicopet kemudian menangkap pelakunya. Tapi kalau suap belum pernah ada. Ini yang pertama, kita mesti pahami dulu. Yang kedua, terkait dengan kejahatan suap, apabila suap yang jumlahnya besar ya, kalau suap yang terkait dengan layanan publik biasanya dilakukannya spontan itu. Itu biasanya disebut pungli. Tapi ketika suap itu kepada pejabat, biasanya nilainya besar dan tidak mungkin spontan. Pasti ada pembicaraan sebelumnya. Dan kemudian ketika yang bersangkutan, kemudian pejabat ini mau menerima, maka akan direalisasikan dengan pemberian lebih lanjut. Bisa diberikan langsung kepada pejabatnya, atau kepada orang yang dikehendaki oleh pejabatnya itu. Itulah yang kemudian terjadinya suap itu. Ketika ada operasi tangkap tangan, maka tahapan itu pastilah sudah diteliti, sudah dilihat, sudah diperhatikan. Sehingga kemudian ketika pejabat itu sudah ada bukti atau suatu informasi yang bisa dikonfirmasi buktinya, dan kemudian ternyata pejabat itu setuju untuk menerima suatu pemberian, maka biasanya akan diperhatikan bagaimana realisasinya pemberian itu. Ketika realisasi pemberian itu benar-benar dilakukan, disitulah dilakukan operasi tangkap tangan. Baru ditangkap dan pejabat tersebut ditangkap. Itu akan menjadi bukti-bukti bahwa perbuatan pemberian itu telah selesai. Tapi di mana letak bahwa perbuatan kejahatan pemberian suap itu atau menerima suap itu telah selesai? Pada saat pejabat itu setuju menerima, atau istilahnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi, menerima janji, maka yang bersangkutan telah selesai, telah bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana, atau istilah umumnya sudah bisa ditangkap lah gitu. Sehingga ketika sudah setuju menerima dan kemudian dalam proses untuk menyerahkan, ada petugas yang mau ngamati perilakunya, penyerahannya, dan kemudian akan menangkap, dia tidak mungkin bisa mencegah lagi. Kenapa? Kejahatannya telah selesai. Kejahatannya untuk menerima telah selesai ketika yang bersangkutan setuju menerima. Ketika dilakukan operasi tangkap tangan, di sini hanya untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan setuju itu betul-betul direalisasikan, dan kemudian dengan ditangkapnya pada saat penyerahan, bukti-buktinya menjadi konkret untuk bisa dibawa dalam pembuktian pidana di pengadilan. Jadi itu yang harus dipahami. Ketika kemudian ada pejabat yang justru malah mengatakan kalau bisa dicegah terlebih dahulu dan lain-lain, ini yang tidak pas ya. Kenapa? Karena pada saat pemberian ini, tadi yang saya katakan bahwa itu sudah selesai, dan masa kemudian ada pejabat yang telah berbuat selesai, kemudian diperingatkan terlebih dahulu. Ingat, ini bukan kejahatan pelanggaran, bukan pidana pelanggaran, tapi ini kejahatan yang levelnya juga tinggi. Karena pejabat tadi tentunya yang bersangkutan telah disumpah dalam bekerja, yang bersangkutan dituntut untuk betul-betul berintegritas, bertanggung jawab pada kepentingan bangsa dan negara untuk melakukan tugas-tugasnya. Dan kemudian melakukan kejahatan ini. Artinya, ini bukan masalah sepele, ini masalah serius. Ini yang harus dipahami ya. Karena tidak mungkin ada suatu keadaan sekonyong-konyong tiba-tiba yang bersangkutan agak lengah, terus kemudian ditangkap karena menerima suap. Tidak mungkin. Yang terjadi, tadi yang saya katakan, ada tahapan di mana pejabat ini sudah diajak bicara terlebih dahulu. Ada persetujuan di sana. Dan kemudian persetujuan itu baru kemudian direalisasikan pada saat penerimaan. Bahkan saya belum pernah mendengar loh, ketika pejabat baru setuju menerima langsung di OTT, belum pernah saya mendengar. Walaupun sebetulnya bisa dilakukan. Tapi mungkin penegak hukum juga berhitung. Ketika melakukan itu, ada mungkin pejabat akan beralasan atau punya upaya untuk menghindar dengan cara bilang, wah saya itu kan cuma bercanda sebenarnya. Walaupun tidak mungkin begitu ya, tapi
upaya menghindari itu bisa dilakukan. Tapi ketika sudah ada pemberian, maka bukti setuju menerimanya ada, perbuatan pemberiannya ada. Ini yang harusnya dilihat bahwa perbuatan itu selesai. Nah, ini untuk membuktikan juga akan lebih mudah. Sehingga ketika ada orang yang berpandangan bahwa seharusnya dicegah terlebih dahulu, diberitahu, saya kira dia salah kaprah. Tidak bisa memahami seperti itu ya. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Terkait dengan yang saya sampaikan tadi, tentunya kita paham bahwa seharusnya ketika ada praktik suap, maka pejabat itu harusnya adalah pihak yang sebagai korban. Tadi saya katakan di depan. Ketika yang bersangkutan memahami bahwa dirinya mempunyai integritas, punyai martabat yang harus dia jaga, maka yang bersangkutan tidak akan mau menerima suatu pemberian. Tetapi ketika yang bersangkutan juga kemudian ikut berbuat jahat dengan menerima, itu masalahnya menjadi berbeda. Ketika yang bersangkutan pun menerima, tidak langsung tiba-tiba ditangkap. Tadi saya katakan bahwa tidak ada suatu perbuatan suap yang tiba-tiba menerima, tidak mungkin. Yang ada komunikasi terlebih dahulu, ada kesepakatan, pejabatnya setuju menerima, dan kemudian baru dilakukan OTT. Sehingga kalau melihat dari dua perspektif tadi, yang pertama belum pernah kita mendengar bahwa ada pejabat yang kemudian justru malah menangkap orang yang mau memberi, dan yang kedua ada tahapan yang panjang sebelumnya, sehingga ketika sudah setuju menerima pun sebenarnya sudah bisa ditangkap tapi tidak dilakukan. Baru kemudian setelah direalisasi pemberian baru dilakukan OTT, maka pencegahan tidak mungkin dilakukan setelah perbuatan itu selesai. Ini yang harus dipahami. Ditambah lagi bahwa ketika ada pejabat yang merasa takut di OTT, saya kira itu kesalahannya semakin menunjukkan ketidakpahaman menurut saya. Kenapa bisa begitu? Ketika pejabat merasa takut di OTT, apakah yang bersangkutan merasa bahwa menerima hadiah atau janji atau menerima suap itu adalah suatu perbuatan yang lazim? Ini yang harus diluruskan, karena ini suatu hal yang seharusnya dilihat sebagai masalah yang serius. Pemberian sesuatu terkait dengan hadiah atau janji kepada pejabat, itu tentu bukan suatu hal yang lazim. Ketika takut di OTT, seharusnya apa yang harus dilakukan? Jangan menerima suap, jangan menerima hadiah atau janji. Karena toh juga dengan tidak menerima, yang bersangkutan, para pejabat tentunya dilindungi oleh undang-undang sebagai pihak yang korban apabila diberi suap. Apabila ada pihak yang ingin memberi suap kepada yang bersangkutan, maka perbuatan orang yang memberi ini, yang berupaya mempengaruhi kebijakannya ini adalah orang yang berbuat jahat kepada penguasa umum. Itu bunyi deliknya. Jadi saya kira itu yang perlu saya luruskan. Semoga bisa dipahami. Dan sekali lagi, mestinya tidak masuk akal ketika ada pejabat yang merasa takut di OTT, kecuali memahami praktek-praktek suap itu betul-betul dilakukan. Saya kira pemahaman ini semoga bisa membantu juga kepada para pejabat untuk tidak perlu khawatir untuk terjadinya OTT kepada yang bersangkutan, sepanjang para pejabat ini atau Anda semua kemudian memilih untuk tidak mau menerima hadiah atau janji atau suap itu sendiri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam integritas, anti korupsi.